Tambang batu di Asahan rawan longsor. Aktivis perempuan protes pemerintah. Warga Tionghoa gelar festival Hungry. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kawasan pertambangan di Desa Merjanji, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara rawan longsor. 3 pekerja tewas tertimpa batu dan pasir. 3 orang pekerja tambang batu di Desa Merjanji Aceh, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara tewas setelah tertimpa bebatuan dan pasir Jumat siang kemarin. 1 pekerja lainnya juga turut tertimbun dan mengalami luka. Korban langsung mendapat pertolongan warga sekitar dan korban berhasil dievakuasi. Peristiwa ini membuat petugas kepolisian terpaksa menutup lokasi dan melakukan penyelidikan. Pertambangan rawan longsor ini bukan pertama kali terjadi. 2 tahun lalu longsor juga terjadi dan merenggut 2 korban jiwa. Itu galian apa, Bu? Tanah atau batu atau apa? Tahu saya galian padas lah, batu padas Oh, lah. batu padas. Kalau untuk korbannya ada berapa orang? Yang setahu saya 3 orang yang meninggal, 1 masih di rumah sakit, katanya dilarikan ke rumah sakit. Ini, Bu, terkait aktivitas ini. Ini mempunyai izin atau gimana, Bu? Pertambangan ini? Kalau itu setahu saya dari kecil itu bangunan galian sudah ada. Jadi kok perkara izinnya berkelanjut, saya pun kurang jelas dari situ. Yang jelasnya dari kecil awak, dari tahu belum lagi besar udah ada di situ padas gitulah, bagian padas. Ini kan menelan korban. Ini bukan kali pertama, Bu. Ada pernah kejadian juga serupa ada korban juga. Lebih kurang setahun yang lalu 2 orang. Kini petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti seperti 2 buah palu godam, batu berlumuran darah, dan 1 unit truk cold diesel. Petugas juga akan mendalami peristiwa tersebut, termasuk memeriksa saksi-saksi serta penanggung jawab di pertambangan. Armendo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pemuda di Kabupaten Deli Serdang ditangkap usai membuat laporan polisi menjadi korban begal. Pelaku nekat membuat laporan palsu agar tidak membayar cicilan sepeda motor. Tersangka Febriansyah ini harus mendekam di balik jeruji besi usai menipu petugas unit reskrim Polsek Medan Tembung karena mengaku telah menjadi korban pembegalan sepeda motor. Awalnya laporan palsu pelaku diterima oleh petugas SPKT Polsek Medan Tembung. Namun saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, petugas melihat banyak kejanggalan. Pasalnya banyak perbedaan antara keterangan pelaku saat membuat laporan dan fakta yang ditemukan di lapangan. Kapolsek Medan Tembung Ajun Komisaris Polisi Rasma Juterigan menyebut sepeda motor pelaku sudah dijual ke seseorang yang kemudian juga ditangkap karena membeli sepeda motor tanpa dokumen yang lengkap. Pelaku mengaku sengaja membuat laporan palsu agar terbebas dari kewajibannya membayar cicilan sepeda motor selama 1 tahun 6 bulan lagi. Pada saat kita melakukan lidik, di situ kita lihat ada beberapa kejanggalan tentang laporan dia yang tidak sinkron dengan hasil lidik kita, sehingga kita lakukan pemeriksaan yang mendalam dengan pelapor tentang yang dilaporkan dan hasil lidik kita di lapangan, sehingga pelapor jujur bahwa sepeda motor yang dibilang dicuri itu atau dirampas itu adalah tidak benar. Para pelaku kini terancam penjara selama 7 tahun karena dijerat dengan pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang keterangan palsu. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, dua saudara kembar di Kabupaten Deli Serdang ditangkap polisi usai membobol rumah dan mencuri sepeda motor. Dari catatan polisi, pelaku sudah berulang kali terlibat tindak kejahatan. Tersangka Ramadanu dan Ramadana ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Tembung di rumah mereka yang ada di Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang. Saudara kembar ini ditangkap lantaran mencuri sepeda motor milik tetangga mereka. Selain tersangka Ramadanu dan Ramadana, polisi juga menangkap dua pelaku lain yang satu diantaranya masih berstatus anak di bawah umur karena terlibat aksi dalam pencurian. Kapolsek Medan Tembung, Ajun Komisaris Polisi Rasma Juterigan, bilang saudara kembar yang ditangkap bersama komplotannya tercatat sudah berulang kali melakukan kejahatan. Keduanya bahkan tercatat pernah melakukan pembegalan dan sudah pernah dipenjara saat masih berstatus anak di bawah umur. Korban-korban yang lain, pelaku ini adalah yang kembar. Jadi unik ini, yang kembar, yang dari keterangan, dari data yang sama kita bahwa kedua ini adalah sudah sering melakukan tindak pidana pencurian. Dalam kasus ini, para pelaku terancam penjara selama 7 tahun karena dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Kaum perempuan di Medan protes, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, kaum perempuan di Kota Medan mendesak pemerintah agar penuhi kebutuhan masyarakat dan tolak kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Puluhan aktivis perempuan di Kota Medan berunjuk rasa di titik nol Kota Medan, tepatnya di depan kantor pos. Dengan membentang poster berisi kecaman dan menggunakan pakaian pink hijau sebagai bentuk perlawanan, mereka menyuarakan keresahan atas tindakan pemerintah yang cenderung otoriter menanggapi aksi masyarakat. Dalam aksi ini mereka juga mengecam berbagai bentuk tunjangan mewah DPR karena dianggap tidak seimbang dengan kinerja. DPR juga dinilai tidak menyuarakan jeritan rakyat yang terus dibebani dengan peningkatan pajak di tengah perekonomian yang sulit. Koordinator aksi Anissa Oktaviseran bilang sebaiknya anggaran untuk tunjangan DPR diberikan pada kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Mendesak ya teman-teman untuk tuntutan 17/8 itu. Hari ini banyak sekali mungkin teman-teman lain yang selama ini takut ya untuk turun ke jalan, tapi kita mendorong supaya bersama-sama bersuara, dan hari ini kita mencoba untuk menghadirkan warna pink hijau, pink sebagai lambang keberanian dan hijau sebagai heroik ya. Jadi kayak kita berusaha untuk mengapresiasi sekecil apapun suara dan sekecil apapun perjuangan itu sangat berharga untuk masa-masa saat ini. 2 pekan terakhir Indonesia dipenuhi dengan unjuk rasa di berbagai daerah sebagai bentuk kemarahan rakyat. Pemerintah didesak agar segera memenuhi tuntutan 17/8 yang telah disampaikan. Bukan malah mencari seakan-akan ada dalang dalam gelombang kemarahan rakyat. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, antisipasi kecanduan smartphone, sejumlah ibu di Medan bawa anak-anak mengikuti workshop robotik. Di tempat ini anak-anak dilatih aktivitas fisik dan berpikir. Di sudut ujung Jalan Tuasan, Kota Medan, sejumlah anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar dengan antusias menyusun bagian-bagian kecil robot. Dengan obeng kecil, mereka mencoba menyusun bagian-bagiannya. Di workshop robot ini, anak-anak disuguhkan kepingan kayu yang merupakan bagian dari replika siput, dilengkapi dengan dinamo dan baterai. Bagi anak-anak, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Mereka harus bisa menyusun kepingan kayu tersebut dengan benar dan harus bisa bergerak menggunakan daya baterai secara baik. Tak jarang saat semua sudah tersusun dan terbentuk dengan baik, mesin dinamo tidak bergerak atau sebaliknya. Ada pula saat robot-robot itu bisa berhasil bergerak namun jalannya mundur. Hal ini merangsang pikiran anak-anak untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang ada pada robot tersebut.
Kegiatan ini terlihat didukung penuh oleh orang tua mereka yang sangat khawatir anaknya terjebak pada kecanduan smartphone. Dira Yati Sardina, seorang guru dan inisiator workshop, mengatakan kegiatan ini memang didesain untuk mengisi hari libur anak-anak dengan aktivitas yang melibatkan kemampuan berpikir serta merangsang motorik anak-anak. Alasannya saya buat kegiatan robotik yang pertama adalah mengisi waktu liburan anak-anak dengan kegiatan yang produktif. Karena kan sekarang anak-anak tuh senangnya main game gitu kan, main handphone. Jadi dialihkan dengan kegiatan yang memang membuat suatu produk yang bisa mengganti handphone tadi. Sementara itu, Aufal, salah seorang peserta workshop, mengaku sangat senang dengan menyusun robot ini. Walau agak susah, namun ingin tetap membuat robot lainnya. Kayak senang gitu, terus seru, ada tantangannya, bisa baut-baut, kayak merasa lagi buat robot asli. Melihat antusias anak-anak, Dira dan sejumlah anak muda lainnya akan membuat workshop lanjutan dan bentuk robotik yang lebih menantang lagi. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sekolah SMP negeri di Kabupaten Karo menggelar uji coba sistem aplikasi kehadiran siswa. Aplikasi ini mendata keberadaan siswa yang terhubung ke pesan WhatsApp orang tua. Untuk memberi kenyamanan orang tua terhadap keberadaan anak sekolah, guru di SMP Negeri 1 Kabanjahe, Kabupaten Karo menguji aplikasi kehadiran siswa. Setiap siswa yang masuk dan pulang akan didata menggunakan scan kartu tanda siswa ke aplikasi yang disediakan oleh guru. Inovasi ini diberi nama aplikasi Aksi. Selain mendata kehadiran dan kepulangan siswa, aplikasi ini juga dapat terhubung ke handphone orang tua siswa melalui pesan WhatsApp. Aplikasi yang sudah kita buat di SMP Negeri 1 Kabanjahe itu kita mulai dari melakukan scan barcode NISN siswa dan nantinya itu langsung terkoneksi ke WA orang tua siswa. Tujuan kita untuk pembuatan aplikasi ini apa sebenarnya? Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan disiplin siswa, begitu juga untuk karakter siswa. Penerapan aplikasi ini mendapat apresiasi orang tua siswa. Mereka mengaku senang karena keberadaan siswa dapat termonitor dan mengurangi tingkat bolos di jam sekolah. Merasa terbantu ya, karena melihat daripada keadaan sekarang ini, banyak juga ya kami menemukan itu sebagai orang tua, banyak peserta didik itu misalnya kan jam-jam pembelajaran juga ada yang di kedai kopi, mungkin dia lagi bolos gitu. Jadi dengan apabila penerapan uji coba ini berhasil, kedepannya seluruh sekolah di Kabupaten Karo akan mengadopsi sistem ini. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Warga Tionghoa gelar tradisi Festival Hungry, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing, Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah.
Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, sejumlah pemuda di Kota Medan cari tantangan baru berolahraga. Mereka sengaja mencari lintasan kawasan perkebunan menuju lokasi pemandian untuk mendapatkan sensasi baru. Memulai lari dari pinggiran Kota Medan di kawasan Tuntungan, sekelompok pemuda yang memiliki hobi lari ini sejak pagi bergerak menyusuri rute sejauh 21 km. Bukan sekedar lari biasa, melainkan perpaduan antara olahraga dan rekreasi menjadi sebuah pengalaman yang menantang. Rute yang mereka lalui pun bukan rute perkotaan biasa. Mereka melintasi perkampungan yang tenang, perkebunan warga yang hijau, serta jalan menanjak. Walau keringat bercucuran, namun semangat para pelari tak surut. Setiap tarikan nafas disambut oleh udara pagi yang bersih dan segar sehingga memberi energi alami yang tak tergantikan. Saat tiba di lokasi pemandian alam Sikabung-Kabung, kelelahan para pelari ini langsung luruh. Apalagi saat kaki menyentuh air yang jernih dan dingin. Tempat ini menjadi hadiah sempurna setelah perjuangan panjang. Partogi Simanjuntak, pelari asal Kota Medan, mengaku rute lari yang dilalui cukup menantang dan meningkatkan daya endurance pelari. Lari start dari Tuntungan, persisnya dari King Kopi Tuntungan. Jarak ke sini sekitar 21 km, jadi pas asumsi half marathon. Target kita untuk mendapatkan endurance karena banyak tanjakan yang tidak putus-putus sampai di tujuan di Sikabung-Kabung. Nah, harapan kita kenapa kita memilih ke Sikabung-Kabung untuk mendapatkan endurance dari tanjakan tersebut, dan kita juga bisa menikmati pemandangan dan menikmati air sungai yang ada di Sikabung-Kabung sebagai tujuan wisata. Kegiatan ini menjadi cara baru bagi para anak muda Kota Medan untuk menyatu dengan alam dan menyegarkan pikiran dari rutinitas. Harapannya bukan hanya fisik yang makin kuat, tapi juga mental dan jiwa yang lebih sehat. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, warga etnis Tionghoa Kota Medan merayakan Festival Hungry Ghost atau Cioko dalam agama Konghucu di Vihara Gunung Timur Medan. Gelaran ini merupakan tradisi untuk leluhur mereka. Gelaran Festival Hungry Ghost atau Hantu Lapar dimulai dengan menyusun sejumlah replika kertas, baik berupa rumah atau barang-barang lainnya yang bersifat duniawi. Tak lupa, hidangan sejumlah makanan di atas nampan sebagai persembahan untuk para leluhur. Ratusan replika disusun rapi dan diletakkan bersama ribuan kertas doa serta replika kertas uang. Proses selanjutnya, pembakaran persembahan dimulai dengan membakar patung hingga membakar kertas doa dan kertas sembahyang. Sebelum menyusun kertas doa dan membakarnya, sejumlah umat Konghucu sembahyang di dalam kelenteng Vihara Gunung Timur. Menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, jiwa seseorang yang telah berpulang akan keluar dari alam baka dan berada di bumi saat bulan ke-7 penanggalan Tionghoa. Kegiatan ini dilakukan untuk menghormati jiwa yang telah berpulang dan menghindari dari segala musibah. Hari ini ya, jadi kita di sini juga rutin mengadakan acara festival ini. Tahun ini tiap tahun meningkat itu yang datang sembahyang untuk memberikan makanan, memberikan uang dengan pengurusan rumah-rumah ya untuk para leluhur. Sementara itu, Fendi, umat Konghucu mengatakan Festival Hungry Ghost di Vihara Gunung Timur semakin ramai. Dirinya mengikuti tradisi ini untuk berdoa dan untuk meminta rezeki yang lancar. Seperti apa, Bang? Rame ya? Iya.
Nah di kegiatan ini kita melakukan apa nih Bang tadi? Abang lempar-lempar apa tadi? Kertas sembahyang. Kertas sembahyang ya. Itu harapannya apa Bang dengan dilempar itu? Ya rezeki hoki gitu aja. Sebelumnya, Hangry Ghost atau Cioko berarti ritual sembahyang dalam agama Konghucu bagi para arwah, baik arwah para sahabat maupun semua arwah secara umum, yang digelar pada tanggal 15 bulan ke-7 dalam penanggalan Cina dianggap sebagai bulan arwah. Hangry Ghost atau Cioko berarti ritual sembahyang dalam agama Konghucu bagi para arwah, baik arwah para sahabat maupun semua arwah secara umum, yang digelar pada tanggal 15 bulan ke-7 dalam penanggalan Cina yang dianggap sebagai bulan arwah. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.